Tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3H. Pada modul 2.3 ini, kami akan mempraktikkan coaching dalam supervisi akademik. Saya Parulian Simajuntak, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada siklus pertama, adapun peran kami yang pertama adalah sebagai supervisor ataupun pengamat, Pak Mistari, sebagai coach, saya sendiri, Parulian Simajuntak, dan sebagai coachee adalah Ibu Fauzia Rifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Fauzia Rifah, Parulian Simajuntak, dan Mistari. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Ian. Selamat siang Pak Mistari. Iya, pada kesempatan hari ini sebelum saya melakukan coaching, saya akan melakukan pertanyaan kepada Pak Ian. Untuk nantinya ya, ketika Pak Ian melakukan coaching, saya akan memberikan pengamatan dan penilaian. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian kita pada hari ini Pak Ian. Ya, silakan Pak. Iya. Pada coaching kita pada hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan akan saya berikan nilai. Perlu diketahui oleh Pak Ian bahwa dalam melakukan coach, yang pertama kita harus mengikuti alur tirta, ya. Juga nantinya Pak Ian ketika memberikan pertanyaan adalah pertanyaan yang berbobot. Dan juga perlu diketahui oleh Pak Ian, ketika nantinya Bapak Ian memberikan coach kepada coaching, ada prinsip yang harus diketahui oleh Pak Ian. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya berikan kepada Pak Ian adalah kompetensi apa yang akan Bapak berikan kepada coaching kita pada hari ini? Ya, terima kasih Pak Mistari. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu adalah kesadaran penuh, Ya. kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Yang kedua Pak Ian, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik pada proses coaching ini? Nah, pertanyaan yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan pada coach kali ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian yang ketiga Pak Ian, indikator apa yang akan Bapak kembangkan untuk melakukan coaching ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya untuk coaching saya, Pak. Iya. Baik Pak Ian, sudah jelas sekali. Terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini praktek observasi. Silakan nanti Pak Ian melakukan coaching bersama dengan coaching yang akan Bapak lakukan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Iya. Selamat siang Bu Eci. Selamat siang Pak Ian. Oke, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ian. Saya dengar Ibu mau menceritakan sesuatu ya, mau Ibu sampaikan kepada saya ya Bu? Iya Pak Ian. Oke. Sebetulnya sih kita hari ini tidak punya banyak waktu, hanya sekitar 15 sampai 20 menit saja Bu ya untuk ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada saya Bu? Begini Pak Ian, ini berhubungan dengan teman-teman saya di sekolah Pak Ian. Saya perhatikan dari tahun ke tahun, belakangan inilah, pengajarannya itu masih menggunakan metode konvensional, masih banyak ceramah. Jadi nampaknya anak-anak itu bosan belajar Pak Ian. Padahal kan banyak cara lain yang bisa digunakan, dengan menggunakan media misalnya kan. Itu masalah
masalahnya Pak Itu Ian. masalahnya Bu ya. Oke, berarti permasalahan dari Ibu ini adalah pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan Ibu itu kurang bervariatif ya Bu ya. Iya betul Oke, Pak kurang Ian. bervariatif. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Eji dapatkan atau ingin Ibu dapatkan dari saya? Dari percakapan kita ini Pak, saya ingin sekali ada perubahan di sekolah saya Pak. Iya. Karena bagi teman-teman saya itu memang sebenarnya mereka banyaknya yang sudah guru yang senior gitu, yang udah mungkin tidak berapa tahun lagi dia mau pensiun itu. Tapi kan ada baiknya dia melakukan perubahan mengajar gitu kan. Iya. Oke. Baik, jadi yang Ibu harapkan adalah adanya perubahan mengajarnya ya Bu ya. Iya, Pak. Kira-kira perubahan mengajar apa yang Ibu harapkan? Itulah. Sebenarnya saya belum juga kepikiran ini. Tapi mungkin sekurangnya gitu kan teman-teman saya itu bisa menggunakan teknologi gitu kan. Misalnya kan banyak zaman sekarang Pak Ian, seperti Quizizz, pakai PPT, sekurang-kurangnya Canva gitu kan. Dengan menggunakan Canva itu aja mungkin anak-anak akan lebih bersemangat dalam belajar. Ini saya lihat anak-anak tuh bosan dengan guru-guru yang cara mengajarnya itu aja Pak Ian. Iya Bu. Oke, baik. Dari yang Ibu sampaikan di sini adalah agar guru-guru di sekolah Ibu itu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya. Iya Pak. Oke. Nah, kira-kira bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal menurut Ibu ya? Iya, betul. Oke, bagus ya Bu ya. Nah, sekarang kira-kira itu sekarang berada di level berapa ya Bu ya? Kira-kira itu masih di level 5 kalau menurut saya Pak. Di level 5. Karena hampir separuh guru-guru kami itu memang guru-guru senior Pak Ian. Benar. Oke, jadi level 5 sekarang ini Iya, ya Bu iya, ya. Pak. Nah, kira-kira di level berapa nih yang bisa kira-kira ditingkatkan agar nampak perubahan-perubahan yang lebih bervariatif di sekolah ini? Kalau sebenarnya saya nggak mau pasang target yang tinggi-tinggi juga Pak Ian. Kalau menurut saya itu sampai di level 7 sudah termasuk oke gitu. Jadi perubahannya itu kan dari 5 ke 7 itu udah lumayan menurut saya Pak Ian. Maupun kita nggak usah sampai nilai 10 atau gimana gitu. Tapi Ibu menginginkan nilainya itu ya dapatlah nilai 7 ya, betul. Oke, baik. Nah, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Itulah sebetulnya saya belum kepikiran juga, tapi mungkin ya kita bisa melakukannya dengan mentoring atau dengan pendekatan teman sejawat gitu Pak. Iya. Mungkin akan dimulai dulu dengan teman dekat saya gitu kan. Saya cobalah dia itu agar bisa memanfaatkan teknologi yang ada begitu Pak. Oke Bu, jadi Ibu akan mencoba dengan cara pendampingan individu ya? Iya Pak. Oke, kira-kira selain itu ada nggak strategi lain yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya Pak Ian bisa misalnya dengan mengadakan pelatihan gitu. Iya. Mungkin akan saya diskusikan dengan kepala sekolah, kemudian dengan wakil-wakil gitu kan. Kita bisa mengadakan seperti webinar atau semacam pelatihan lah yang tujuannya itu untuk meningkatkan dari mengajar dari guru-guru di tempat saya mengajar. Oke, berarti Ibu tadi sudah merencanakan ya, misalnya dari mentoringnya, pendampingan ataupun pelatihannya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Ibu lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Bu? Bagian yang mana? Kalau untuk cepat terrealisasi ya, mungkin kalau untuk mengadakan seminar atau webinar itu mungkin perlu waktu ya Pak ya, biaya juga, waktu juga gitu. Mungkin yang lebih agak akan terlaksana dengan cepat, saya rasa itu pendampingan mungkin Pak Yan. Oke, mungkin ya seperti mentoring gitulah. Nah, untuk kegiatan mentoring ini ya Bu ya, Ibu memerlukan bantuan siapakah atau bagaimana nih Bu? Mungkin saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah Pak, kemudian juga dengan wakil kurikulum karena memang mereka yang bagian untuk kurikulum ini kan.
Nah, juga dengan teman-teman sejawat. Teman sejawat Ya. ya. Nah, kira-kira kapan akan Ibu realisasikan ini? Secepatnya lah Pak Ian, Oh, saya secepatnya mau ya. cepat realisasi agar hasilnya nampak Pak Ian. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa sih yang Ibu telah dapatkan? Saya udah lega nih Pak Ian. Tadi saya nggak kepikiran apa ini, kenapa teman-teman saya itu belum mengajarnya masih ceramah saja gitu kan. Mungkin dengan ini saya sudah punya jalan ini, saya akan mengadakan mentoring dengan mereka gitu, pendekatan secara personal gitu Pak Ian. Mungkin itu akan saya lakukan duluan Pak Ian. Oke, jadi Ibu, saya mau menunggu kelanjutannya nanti ya Bu ya. Oke, terima kasih Pak Ian. Terima kasih, ya. Akan saya hubungi Bapak besok kalau aksi saya ini sudah saya laksanakan. Saya akan memberitahu Bapak bagaimana hasil dari usaha saya itu. Oke, dan kelanjutannya ya Bu Ya, ya. Pak. Oke Bu, saya tunggu ya Bu ya. Iya. Makasih Pak Ian ya. Ya, sama-sama Bu. Saya lega sekarang nih Pak Ian. Sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Mudah-mudahan memang betul-betul dapat saya realisasikan nanti sama teman-teman, sehingga anak di sekolah kami ini tidak bosan lagi dalam belajar Pak Ian. Oke, amin. Oke Bu ya. Ya, kasih Pak Ian ya. Ya, sama-sama, Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Pak Ian. Siang Pak Mistari. Iya. Pak Ian tadi sudah melakukan coaching bersama dengan Bu Ezi ya. Iya Pak Mis. Iya. Jadi saya akan menanyakan beberapa nih kepada Pak Ian terkait dengan coaching yang sudah Bapak Ian lakukan tadi. Yang pertama dari si coaching tadi, kira-kira Pak Ian sudah melakukan indikator apa kepada Bu Ezi tadi? Oke, nah indikator yang telah saya lakukan pada coaching tadi bersama Bu Eci yaitu dengan menggunakan alur tirta ya Pak ya, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Bapak. Sehingga alur tersebut bisa mengalir sehingga coach saya dapat menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Iya Pak Ian. Jadi dari observer yang sudah saya lakukan tadi Pak Ian, memang alur tirta yang Bapak lakukan itu sudah terlihat, ya, sudah nampak dengan jelas. Iya, Pak. Kemudian Pak Ian juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Iya. sehingga dapat menggali dan menemukan permasalahan dari terkait dengan masalah Bu Ezi sendiri. Iya, Pak. Jadi coaching yang sudah Bapak lakukan itu sudah sangat luar biasa sekali, juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri. Ya, jadi pertanyaan terakhir Pak Ian, kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Bapak laksanakan tadi? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lagi yaitu proses tirtanya ya Bapak ya. Ya. Oke, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi. Iya Pak Ian. Baik Pak Ian, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya bisa melakukan lebih baik lagi observasi pada kesempatan hari ini. Itu saja Pak Ian ya. Oke. Observasi kita. Demikianlah observasi kita pada kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Pak Ian. Oke, sukses Pak. Terima kasih ya Pak. Iya. Pada siklus 2, peran antara lain sebagai supervisor Parulian Simajuntak, sebagai coach Ibu Pauji Eripa, dan sebagai coachi Pak Mistari. Oke, selamat siang Bu Eji. Selamat siang Pak Parulian, apa kabar nih? Luar biasa. Bagaimana kabar Ibu Sama, siang ini? alhamdulillah saya sehat, baik. Luar biasa Ibu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan dan menanyakan Ibu beberapa pertanyaan ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Oke Pak Ian. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai Bu ya. Iya. Oke, sesuai dengan rubrik penilaiannya.
Oke. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum nih? Iya, Nah, oke, Pak. kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu itu, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Iya. Oke. Nah, jangan lupa ya Bu ya untuk disesuaikan dan menanggapi semua pertanyaan dari coach Ibu. Oke, diantaranya itu kemitraan, Ya. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke. Oke, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya kompetensi itu Pak Yan. Mulai dari kesadaran penuh, kemudian jadi pendengar yang aktif, dan sehingga nanti akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, pertanyaan kedua dari saya ini Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada saat Ibu melakukan supervisi? Mungkin dari tiga itu Pak Yan, yang paling mungkin akan saya kembangkan secara spesifik itu mungkin mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan aktif ini nanti maka timbullah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari saya kepada coach saya. Oh, begitu Ibu ya. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang ketiga Ibu, indikator mana yang Ibu inginkan agar proses coaching kali ini bisa berjalan dengan baik? Saya ingin coach saya itu nanti menemukan solusi sendiri dari permasalahannya, dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Oke, nah demikian dulu ya Bu ya pakai observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu. Oke, terima kasih banyak ya Pak Yan ya. Ya, terima Oke, kasih. mudah-mudahan saya sukses nanti ya. Oke, silakan. Oke, Oke, mudah-mudahan. Pak Yan. Oke. Assalamualaikum Pak Mistari. Waalaikumsalam Bu Ezi. Apa kabarnya Bu Ezi? Alhamdulillah baik, sehat. Bapak gimana nih? Alhamdulillah sehat Bu Ezi. Oke, saya dengar nih Bapak ada yang mau diceritakan ke saya ya. Iya Bu Ezi, betul sekali. Jadi saya ada masalah yang ingin saya ceritakan kepada Bu Ezi terkait dengan peserta didik saya Bu Ezi. Oke Pak Mistari, mungkin kita nggak punya banyak waktu nih, tapi untuk kira-kira 10-15 menit bisalah kita akan mendiskusikan masalah dari Pak Mistari. Iya, makasih. Kira-kira apa nih yang mau diceritakan? Begini loh Bu Ezi, jadi ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas Bu Ezi, ketika saya mengajar matematika, Ya. saya sedih nih Bu Ezi, karena peserta didik saya ini ketika saya mengajar matematika, mereka ada yang jalan-jalan, mereka ribut, bahkan kadang mereka itu ada yang tiduran dan sangat tidak menyenangkan sekali Bu Ezi. Oke. Jadi masalah Pak Mistari itu dalam mengajar matematika. Iya, benar, Bapak Bu Ezi. menghadapi anak-anak Bapak yang suka jalan-jalan, yang perhatiannya kurang pada pembelajaran Bapak gitu ya Pak ya. Iya. Kira-kira nih, apa yang Bapak Mistari harapkan dari pembicaraan kita ini? Saya inginnya nantinya saya menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang saya hadapi ini Bu Ezi. Oke. Berarti untuk solusinya tentu ada perubahan nanti ya. Iya, ada perubahan, Ya, betul oke. sekali. Kira-kira apa perubahan yang Bapak harapkan nanti? Saya inginnya peserta didik saya itu ketika saya mengajar matematika mereka aktif, kemudian mereka juga betul-betul memperhatikan, kemudian hasil belajar evaluasinya juga mereka mendapatkan nilai yang tinggi Bu Ezi. Oke, jadi Bapak ingin, Pak Mistari itu ingin anak-anak Bapak dalam belajar matematika itu memperhatikan dengan baik, Iya. sehingga nilai mereka nanti tinggi ya Pak Mis ya. Iya. Mungkin itu idealnya ya, 10 Iya. kira-kira nilainya 10 gitu ya. Iya, betul. Kalau sekarang ini kira-kira anak didik Pak Mistari itu pada skala berapa kira-kira itu? Kalau saya perhatikan mungkin skala pencapaian anak saya sekarang ini 5 nilainya Bu Ezi. Oke. 5 ya Pak Mis ya. Iya. Kira-kira Pak Mis ini setelah menemukan solusi nanti kira-kira mau meningkatkannya sampai ke level berapa? Iya. Saya inginnya tentunya anak saya, peserta didik saya
mendapatkan nilai 8 lah, karena matematika itu kan kalau 8 berarti gitu ya sih. Berarti tadi dari 5 ke 8 ya Pak ya. Iya. Oke, kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tingkat 8 yang Bapak sebutkan tadi? Iya, usaha yang akan saya lakukan Bu Edi terkait dengan masalah yang saya hadapi, saya ingin memberikan model pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian penerapan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian saya akan memberikan media-media pembelajaran yang aktif, kreatif, serta nanti akan memberikan model kuis Bu Edi. Kira-kira ada cara lain nggak? Di samping tadi dengan berdiferensiasi, kemudian dengan pembelajaran yang kreatif gitu. Iya. Ada yang lain kira-kira? Mungkin lebih ke ini Bu Ezi. Saya akan memberikan media-media pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan disenangi oleh siswa. Oke. Berarti nih ya, dari beberapa yang akan Bapak rencanakan tadi, Iya. mungkin Bapak akan memilih itu yang kreatif tadi itu ya? Iya Bu Ezi, Oke. betul sekali. Untuk mencapai tujuan ini, Pak Mistari memerlukan bantuan dari siapa nih kira-kira? Masalah yang dihadapi oleh saya ini tentunya saya butuh teman sejawat untuk mengembangkan kompetensi yang saya miliki Bu Edi. Saya butuh masukan dari teman-teman saya, berkolaborasi dengan teman rekan sejawat saya. Oke, mantap sekali Pak di sini. Iya. Kapan ini akan direalisasikan kira-kira? Insya Allah seminggu lagi lah Bu Edi. Seminggu lagi saya akan terapkan ya, dan secepatnya lah gitu Bu Edi. Oke, bagaimana nih perasaan Pak Mistari sekarang? Waduh, saya lebih plong rasanya Bu Edi. Saya lebih plong karena saya menemukan solusi-solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Oke, saya tunggu ya nanti bagaimana hasil dari yang Bapak akan kerjakan kepada anak-anak Bapak ini Iya. tersebut. Pokoknya saya tunggu laporan dari Pak Mistari Iya, ya. oke Bu Edi, tunggu telepon dari saya ya. Iya. Oke. Assalamualaikum Pak Mistari. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Oke, Edi. ya. Selamat siang Bu Eji. Selamat siang Pak Ian, apa kabar nih? Luar biasa, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak Ian. Gimana Pak Ian gimana? Luar biasa Ibu. Oke. Baiklah Bu Eji, tadi sudah melakukan coaching ya? Iya, kepada Pak ya, Pak Mistari tadi ya. Luar biasa ya. Oke, nah saya mau menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu Eji. Ya boleh, silakan Pak Ian. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terhadap Pak Mistari terkait indikator ketercapaiannya? Begitu. Oke, pada coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Mistari. Alhamdulillah alur Tirta itu mengalir begitu saja Pak Ian. Seperti air ya, Ya, Bu. jadi nampak sekali mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, dan terakhir dengan tanggung jawabnya Pak Mistari. Oke Bu Eci, luar biasa. Nah, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching antara Ibu dengan Pak Mistari itu sudah berjalan dengan sangat bagus dan mulus sekali. Dan juga proses alur ceritanya juga sudah sesuai sekali Ibu. Oke, dan juga Bu Eji juga sudah berusaha menggali dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Mistari, sehingga Pak Mistari itu telah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Nah, coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang luar biasa tadi. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Eji sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu laksanakan tadi? Oke Pak Ian, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu lebih lagi mungkin pada proses dari tirtanya itu sendiri Pak Ian, sehingga saya akan lebih dapat melakukan coaching lebih baik lagi dari yang tadi. Biar perlu latihan, perlu hasilnya bisa lebih menggali lagi dari coaching yang akan saya lakukan. Oke, luar biasa Ibu ya.
baiklah Bu, semoga ke depannya kita bisa melakukan dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya Pak, ya. Nah, demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ian ya. Sama-sama Ibu. Oke, sama-sama. Oke, baik, kita demikianlah. Oke, tutup. Pada siklus ketiga, yang berperan sebagai supervisor, Fauzi Arifa, sebagai coach, Pak Mistari, dan sebagai coachi, Pak Rulian Simajuntak. Assalamualaikum Pak Mistari. Waalaikumsalam Bu Ezi. Apa kabar nih? Alhamdulillah luar biasa sehat Bu Ezi. Oke, saya juga alhamdulillah sehat Pak Mis. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Iya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya. Ya. Oke, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak sebagai coachnya. Nah, jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama nih yang akan saya tanyakan kepada Pak Mistari, kompetensi apa yang akan Pak Mistari kembangkan pada coaching kali ini? Iya, Bu Ezi. Baik, potensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kesadaran penuh, kemudian adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ketiga-tiganya akan Pak Mistari kembangkan ini ya? Iya, insyaallah. Oke. Oke, pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang paling ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada supervisi tadi? Iya, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Iya. Mungkin dengan memberikan pertanyaan aktif, maka keluarlah nanti mungkin pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya, Oke. betul sekali, Kemudian Bu Ezi. ini pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin nantinya coach saya ini menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Oke. Iya. Nah mungkin ini dulu ya Pak Mistari ya. Iya, Bu Ezi. Nanti silakan lakukan prakteknya dengan coach Bapak. Mungkin terima kasih untuk kesempatannya. Iya. Oke. Terima kasih, Oke, Bu Ezi. ya, Pak. Sukses selalu. Selamat siang Pak Mistari. Iya, apa kabarnya Pak Ian? Aduh, luar biasa. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Ian. Ya. Saya dengar Pak Ian mempunyai masalah ini dan mau bercerita dengan saya. Kira-kira ada masalah apa nih yang mau disampaikan Pak Ian? Oke, begini Pak, ada masalah yang saya ingin sampaikan ke Bapak ataupun saya ceritakan. Masalah nilai KKM siswa saya pada pelajaran IPS itu rendah, Pak. Oh, begitu ya Pak Ian ya. Iya. Sebetulnya saya nggak punya waktu nih Pak Ian. Tapi kalau 15 menit dan sampai 20 menit saya punya lah ya kan. Iya. Kira-kira nih apa nih yang mau Bapak sampaikan? Yang mau saya sampaikan ke Pak begini, setiap kali saya melakukan Pak ujian ataupun ya asesmen, nilai-nilai KKM siswa saya itu Pak untuk mata pelajaran itu Pak rendah sekali. Bahkan yang sampai tuntas itu hanya 50-60% saja Pak per kelas ataupun secara klasikalnya saja Pak. Begitu Pak. Oh begitu ya Pak Ian ya. Berarti inti dari permasalahan dari Pak Ian tadi adalah hasil dari penilaian hasil belajar dari siswa-siswa Pak Ian itu di bawah KKM ya. Iya, Pak. Di bawah KKM. Kira-kira nih dari percepat kita hari ini apa sih yang ingin Bapak Ian dapatkan gitu? Oke. Nah dari percakapan ini Pak, saya ingin mendapatkan solusi
nilai dari siswa saya itu nantinya Pak bisa meningkat jauh sebelumnya Pak, begitu Pak. Oh, jadi Pak Yan ini menginginkan adanya perubahan gitu ya, Iya, perubahan nilai ya, Iya. adanya peningkatan juga tentunya ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak harapkan itu Pak? Oke, perubahan yang ingin saya harapkan itu yang pertama adalah siswa saya itu lebih aktif belajarnya. Kemudian yang kedua, makin meningkat nilai motivasi belajar mereka, dan tentu kalau motivasi belajar mereka sudah meningkat, maka muaranya adalah hasil belajar yang meningkat pula Bapak. Jadi saya berharap nanti nilai hasil belajar mereka itu Pak tuntas semua. Karena KKM kami itu Pak 70, jadi saya berharap nanti 100% mereka itu tuntas Pak, begitu. Oh gitu. Jadi Pak Ian, berdasarkan data dari Bapak itu kira-kira nih hasil nilai Bapak itu kalau dikalkulasikan nilai Bapak sekarang ini berada di level berapa nih Pak Ian? Sebagaimana tadi saya sebutkan Pak, bahwa hasil belajar siswa saya itu yang tuntas itu hanya 60% Pak, berarti nilainya masih 6 Bapak. Nah, jadi saya berharap nilai nanti itu bisa tuntas KKM, kalau bisa nilainya 9 semua begitu. Kalau bisa sempurna, ya saya berusaha Pak untuk sempurna nilai mereka begitu. Berarti Pak Ian ingin meningkatkan menjadi keberapa nih nanti biar lebih jelasnya? 70 ke atas Pak semuanya. 70 ke atas gitu Iya. ya. Oke Pak Ian. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk mencapai nilai KKM yang Bapak inginkan? Nah, seperti yang saya sudah pikirkan Pak, saya akan merencanakan model pembelajaran yang aktif dan dibantu dengan media-media yang sekarang ini Pak sedang bertebaran di media-media, bahwa ada YouTube juga sebagai kontennya, kemudian ada quizzes sebagai penilaian dan mampu meningkatkan keaktifan mereka di kelas Pak, begitu. Bagus sekali ide-idenya Pak Ian ya. Ada banyak strategi yang akan Bapak lakukan untuk mencapai target yang nilai 7 tadi. Kira-kira nih dari beberapa target yang Bapak sampaikan tadi, mana nih kira-kira yang lebih nyaman yang bisa Bapak realisasikan untuk anak-anak Bapak itu? Oke, yang lebih saya realisasikan yaitu adalah dengan menggunakan quizzes nantinya Bapak ya. Dengan melalui quizzes, anak-anak akan lebih interaktif lagi dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Dan quizzes ini juga nanti akan dibantu lagi Pak dengan aplikasi Word. Itu untuk membantu siswa kita yang memiliki keterbatasan minat gitu Pak, minat ataupun gaya belajar yang berbeda seperti kinestetik Pak. Baik Pak Ian, kira-kira dari usaha yang Bapak lakukan untuk mencapai target, ya, kira-kira Bapak itu memerlukan bantuan siapa? Nah, untuk mencapai target tersebut tentu sedikit saya dibantu oleh rekan sejawat saya Pak, kawan-kawan di sekolah. Iya, kita memang harus melibatkan teman sejawat ya Pak Ian Betul, ya. Pak. Iya. Sekarang bagaimana nih perasaan Pak Ian setelah melakukan pembicaraan ini? Nah, setelah berdiskusi dengan Bapak, Ya. perasaan saya hari ini lega Bapak. Nah, lega karena yang saya pikirkan ini Pak, itu udah sampai saya tidak tidur. Karena apa Pak? Karena itu tadi hasil belajar itu salah satu poin yang sangat penting sekali didapatkan anak itu supaya dikatakan tuntas dalam proses pembelajaran. Jadi hari ini saya sudah lega Bapak bisa berdiskusi dengan Bapak. Iya. Oke Pak Ian, saya tunggu nih kabar dari Pak Ian. Kira-kira berapa waktu Pak Ian membutuhkan ini? Saya butuh 1 minggu Bapak untuk menerapkan dan merealisasikannya Bapak. Iya, saya tunggu kabar baiknya ya Pak Ian ya. Ya, Mudah-mudahan nilai KKM anak-anak Bapak ini bisa sesuai dengan yang Bapak harapkan. iya Pak. Oke. Terima kasih Bapak Terima untuk kasih. kesempatannya karena Iya, Bapak telah meluangkan sama-sama. waktu untuk saya berdiskusi sehingga apa yang di pikiran saya hari ini sudah selesai, sudah plong begitu Bapak. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Juga terima kasih Pak Ian atas kepercayaan ini sudah bercerita kepada saya ya Pak Ian ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Mistari. Waalaikumsalam Bu Ezi. Apa kabar
kabar nih? Alhamdulillah sehat. Ibu Ezi apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, mudah-mudahan kita sehat selalu. Oke, tadi Pak Mi sudah melakukan praktek coaching dengan Pak Ian ya. Oke, nah saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Iya, saya tadi sudah melakukan coaching bersama rekan saya Pak Ian, dan dalam coaching itu saya sudah menerapkan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tirta tadi terlihat mengalir, sehingga coach dapat menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi sendiri. Oke Pak Mistari, Iya. kalau saya amati nih, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Bapak Mistari dengan Pak Parulian itu sudah berjalan dengan sangat bagus, sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu tadi ada tujuannya jelas, identifikasi masalah jelas, rencananya juga, dan tanggung jawabnya. Dan juga Pak Mis sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Ian, sehingga Pak Ian tadi sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang kita pelajari. Sekarang pertanyaan terakhir nih Pak Mistari. Iya, Bu Ezi. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilaksanakan? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu adalah proses tirtanya. Saya ingin nantinya melakukan coaching lebih baik lagi. Oke Pak Mistari. Iya. Mudah-mudahan ini semua bisa terlaksana nanti ya Pak Mis ya. Ya, Kedepannya kita dapat melakukan lebih baik lagi, Ya, baik benar sekali. coaching ataupun sebagai observernya. Iya, iya. Oke, betul. bermanfaat ya hendaknya ya Pak Mis ya. Iya, Bu Oke, Ezi. assalamualaikum Pak Mistari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siklus ketiga, yang berperan sebagai supervisor, Fauzi Arifa, sebagai coach, Pak Mistari, dan sebagai coachi, Parulian Simajuntak. Assalamualaikum Pak Mistari. Waalaikumsalam Bu Ezi. Apa kabar nih? Alhamdulillah luar biasa sehat Bu Ezi. Oke, saya juga alhamdulillah sehat Pak Mis. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Iya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya. Ya. Oke, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak sebagai coachnya. Nah, jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama nih yang akan saya tanyakan kepada Pak Mistari, kompetensi apa yang akan Pak Mistari kembangkan pada coaching kali ini? Iya, Bu Ezi. Baik, potensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kesadaran penuh, kemudian adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ketiga-tiganya akan Pak Mistari kembangkan nih ya? Iya, insyaallah. Oke. Oke, pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang paling ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada supervisi tadi? Iya, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Iya. Mungkin dengan memberikan pertanyaan aktif, maka keluarlah nanti mungkin pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya, Oke. betul sekali, Kemudian Bu Ezi. ini pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin nantinya coach saya ini
menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Oke. Iya. Nah mungkin ini dulu ya Pak Amisaria. Iya, boleh sih. Nanti silakan lakukan prakteknya dengan coach Bapak. Mungkin terima kasih untuk kesempatannya. Iya. Oke. Terima kasih, Oke, Bu Ezi. ya, Pak. Sukses selalu. Selamat siang Pak Mistari. Iya, apa kabarnya Pak Ian? Aduh, luar biasa. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Ian. Iya. Saya dengar Pak Ian mempunyai masalah ini dan mau bercerita dengan saya. Kira-kira ada masalah apa nih yang mau disampaikan Pak Ian? Oke, begini Pak, ada masalah yang saya ingin sampaikan ke Bapak ataupun saya ceritakan. Masalah nilai KKM siswa saya pada pelajaran IPS itu rendah, Pak. Oh, begitu ya Pak Ian ya. Iya. Sebetulnya saya nggak punya waktu nih Pak Ian. Tapi kalau 15 menit dan sampai 20 menit saya punya lah ya kan. Iya. Kira-kira nih apa nih yang mau Bapak sampaikan? Yang mau saya sampaikan ke Pak begini, setiap kali saya melakukan Pak ujian ataupun ya asesmen, nilai-nilai KKM siswa saya itu Pak untuk mata pelajaran itu Pak rendah sekali. Bahkan yang sampai tuntas itu hanya 50-60% saja Pak per kelas ataupun secara klasikalnya saja Pak. Begitu Pak. Oh begitu ya Pak Ian ya. Berarti inti dari permasalahan dari Pak Ian tadi adalah hasil dari penilaian hasil belajar dari siswa-siswa Pak Ian itu di bawah KKM ya. Iya, Pak. Di bawah KKM. Kira-kira nih dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bapak Ian dapatkan gitu? Oke. Nah dari percakapan ini Pak, saya ingin mendapatkan solusi nilai dari siswa saya itu nantinya Pak bisa meningkat jauh sebelumnya Pak, begitu Pak. Oh, jadi Pak Ian ini menginginkan adanya perubahan gitu ya, Iya, perubahan nilai ya, Iya. adanya peningkatan juga tentunya ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak harapkan itu Pak? Oke. Perubahan yang ingin saya harapkan itu yang pertama adalah siswa saya itu lebih aktif belajarnya. Kemudian yang kedua, makin meningkat nilai motivasi belajar mereka, dan tentu kalau motivasi belajar mereka sudah meningkat, maka muaranya adalah hasil belajar yang meningkat pula Bapak. Jadi saya berharap nanti nilai hasil belajar mereka itu Pak tuntas semua, karena KKM kami itu Pak 70, jadi saya berharap nanti 100% mereka itu tuntas Pak, begitu. Oh gitu. Jadi Pak Ian berdasarkan data dari Bapak itu kira-kira nih hasil nilai Bapak itu kalau dikalkulasikan nilai Bapak sekarang ini berada di level berapa nih Pak Ian? Sebagaimana tadi saya sebutkan Pak, bahwa hasil belajar siswa saya itu yang tuntas itu hanya 60% Pak, berarti nilainya masih 6 Bapak. Nah, jadi saya berharap nilai nanti itu bisa tuntas KKM, kalau bisa nilainya 9 semua begitu. Kalau bisa sempurna, ya saya berusaha Pak untuk sempurna nilai mereka begitu. Berarti Pak Ian ingin meningkatkan menjadi keberapa nih nanti biar lebih jelasnya? 70 ke atas Pak semuanya. 70 ke atas gitu Iya. ya. Oke Pak Ian. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk mencapai nilai KKM yang Bapak inginkan? Nah, seperti yang saya sudah pikirkan Pak, saya akan merencanakan model pembelajaran yang aktif dan dibantu dengan media-media yang sekarang ini Pak sedang bertebaran di media-media, bahwa ada YouTube juga sebagai kontennya, kemudian ada quizzes sebagai penilaian dan mampu meningkatkan keaktifan mereka di kelas Pak, begitu. Bagus sekali ide-idenya Pak Ian ya. Ada banyak strategi yang akan Bapak lakukan untuk mencapai target yang nilai 7 tadi. Kira-kira nih dari beberapa target yang Bapak sampaikan tadi, mana nih kira-kira yang lebih nyaman yang bisa Bapak realisasikan untuk anak-anak Bapak itu? Oke, yang lebih saya relasikan yaitu adalah dengan menggunakan quizzes nantinya Bapak ya. Dengan melalui quizzes, anak-anak akan lebih interaktif lagi dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas.
Dan khusus ini juga nanti akan dibantu lagi Pak dengan aplikasi Word itu untuk membantu siswa kita yang memiliki keterbatasan minat gitu Pak, minat ataupun gaya belajar yang berbeda seperti kinestetik Pak. Baik Pak Ian, kira-kira dari usaha yang Bapak lakukan untuk mencapai target, ya, kira-kira Bapak itu memerlukan bantuan siapa? Nah, untuk mencapai target tersebut tentu sedikit saya dibantu oleh rekan sejawat saya Pak, kawan-kawan di sekolah. Iya, kita memang harus melibatkan teman sejawat ya Pak Ian. Betul, Ya? Pak. Iya. Sekarang bagaimana nih perasaan Pak Ian setelah melakukan pembicaraan ini? Nah, setelah berdiskusi dengan Bapak, Ya. perasaan saya hari ini lega Bapak. Nah, lega karena yang saya pikirkan ini Pak, itu udah sampai saya tidak tidur. Karena apa Pak? Karena itu tadi hasil belajar itu salah satu poin yang sangat penting sekali didapatkan anak itu supaya dikatakan tuntas dalam proses pembelajaran. Jadi hari ini saya sudah lega Bapak bisa berdiskusi dengan Bapak. Iya. Oke Pak Ian, saya tunggu nih kabar dari Pak Ian ya. Kira-kira berapa waktu Pak Ian membutuhkan ini? Saya butuh 1 minggu Bapak untuk menerapkan dan merealisasikannya Bapak. Iya, saya tunggu kabar baiknya ya Pak Ian ya. Ya, Mudah-mudahan nilai KKM anak Bapak ini bisa sesuai dengan yang Bapak harapkan. iya Pak. Oke. Terima kasih Bapak Terima untuk kasih. kesempatannya karena Iya, Bapak telah meluangkan sama-sama. waktu untuk saya berdiskusi sehingga apa yang di pikiran saya hari ini sudah selesai, sudah plong begitu Bapak. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Juga terima kasih Pak Ian atas kepercayaan yang sudah bercerita kepada saya ya Pak Ian ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Mistari. Waalaikumsalam Bu Ezi. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Ibu Ezi apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, mudah-mudahan kita sehat selalu. Oke, tadi Pak Mi sudah melakukan praktek coaching dengan Pak Ian ya. Iya. Oke, nah saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator capaian yang diinginkan? Iya, saya tadi sudah melakukan coaching bersama rekan saya Pak Ian, dan dalam coaching itu saya sudah menerapkan Altirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga Altirta tadi terlihat mengalir, sehingga coach dapat menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi sendiri. Oke Pak Mistari. Iya. Kalau saya amati nih, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Bapak Mistari dengan Pak Parulian itu sudah berjalan dengan sangat bagus, sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu tadi ada tujuannya jelas, identifikasi masalah jelas, rencananya juga, dan tanggung jawabnya. Dan juga Pak Mis sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Ian, sehingga Pak Ian tadi sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang kita pelajari. Sekarang pertanyaan terakhir nih Pak Mistari. Iya, boleh sih. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilaksanakan? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu adalah proses tirtanya. Saya ingin nantinya melakukan coaching lebih baik lagi. Oke Pak Mistari. Iya. Mudah-mudahan ini semua bisa terlaksana nanti ya Pak Mis ya. Iya, Kedepannya kita dapat melakukan lebih baik lagi, Iya, baik benar sekali. coaching ataupun sebagai observernya. Iya, iya. Oke, betul. bermanfaat ya hendaknya ya Pak Mis ya. Iya. Oke, boleh. assalamualaikum Pak Mis tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik coaching, coach, coaching, dan observer kami saat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.